Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mubarak. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika. Pada pembahasan ini, saya akan membahas dua gambar. Ini adalah gambar yang pertama, untuk yang kedua nanti di slide berikutnya gambar yang kedua ya. Untuk memudahkan pembahasannya, saya menggambar di kertas ini ya. Ini gambarnya nggak jauh beda ya, tapi tetap beda. Untuk itu kita langsung ke pembahasannya. Simak video berikut ini. Ketahui juga di sini ada M dot ya, ada titiknya di atas. Terus P, ini P-nya bukan tekanan tapi densitas atau kekentalan dari suatu fluida. Terus A sendiri itu yang tadi dijelaskan, luas penampang, sedangkan V-nya itu kecepatan normal atau kecepatan rata-rata pada aliran fluida itu. Terus ini ada aliran energi. Ini aliran energi. Rumusnya E dot sama dengan M dot di atas E itu energinya bukan alirannya. Pada konteks di sini kita asumsikan ini anggaplah pipa ya. Kalau gambarnya bentuk pipa ya. Ada juga tambahan rumus, ini ada V dot juga, ini sama dengan juga kayak gini ya. V sorry di sini A. Ya kayak gitu ya. Ya itu ya. Ini biasanya satuannya pakai meter kubik ya per sekon. Terus M juga, M dot itu satuannya kilogram per sekon ya. Terus densitasnya itu satuannya kelihatan ya. Maaf nggak kelihatan. Itu satuannya meter kubik. Terus apa lagi ya? Terus aliran energi satuannya itu kJ, kilojoule per S. Ya kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau makin encer itu suatu fluida maka makin cepat juga. Tapi makin kental dia makin lambat. Jadi alirannya juga lambat seperti itu. Biasanya kalau air dibanding dengan oli, yang lebih kental itu oli gitu ya. Itu adalah viskositas atau densitas. Kalau ada dotnya ini pasti berkaitan dengan sekon. Ini ada dotnya sekon, terus M ada dotnya sekon, E juga ada dotnya, ada sekonnya ya. Itu ciri-cirinya berkaitan dengan waktu. Lanjut, ini adalah gambar berikutnya. Saya juga menggunakan cara yang sama dengan yang tadi, yaitu menggambarnya juga. Ini adalah gambar yang saya gambar di kertas. Lanjut ke gambar berikutnya. Saya di sini dikasih gambar seperti ini. Gimana kira-kira analisis teman-teman? Nah, di sini juga kan kita tahu bahwa ada di fisika itu ada energi potensial, banyak macam-macam energi ya, energi kinetik. Nah, kalau dikaitkan dalam kasus seperti ini, ada di sini ada bendungan. Nah, ada bendungan, ada ketinggian air di sini juga. Terus pasti ada juga di sini nanti ada kecepatan kalau dibuka ininya. Ada luas penampang kalau dikaitkan dengan pipa yang tadi. Terus ada viskositas. Kalau ini saya asumsikan air ya, water, air. Ya, ada air. Nah, di dalam gambar ini kita harus membedakan antara
energi mikroskopik dan energi makro. Nah, makroskopik. Jadi harus tahu antara makro dan mikro. Kalau mikro itu biasanya kecil dan makro besar. Di sini ini adalah energi makronya ya. Ini seluruhnya energi makro ini, air ini. Terus yang menyusun untuk menjadi air itu atau molekul-molekul air itu namanya energi mikronya. Anggaplah energi mikro. Energi mikro. Begini ya. Ini air makronya semuanya ini. Ya kayak gitu. Terus kalau kita tutup ini, maka kalau dikaitkan dengan energi kinetik sama potensial tadi, maka di sini yang mempunyai energi cuma energi kinetiknya sama dengan 0, tapi energi potensialnya sesuai dengan angka yang diketahui nanti. Jadi maksimal lah istilahnya energi potensialnya. Nah, kalau ini dibuka, nah pasti otomatis ini akan mempunyai energi kinetik kalau ini ada aliran yang dibuka. Mengapa begitu? Karena energi potensial itu berkaitan dengan massa, berkaitan dengan gravitasi, sama berkaitan dengan ketinggian. Jadi kalau nggak punya ketinggian, otomatis dia nggak mempunyai energi potensial. Terus kalau energi kinetik itu berkaitan dengan kecepatan sama massa. Seperti itu. Jadi kalau mengalir itu otomatis ada kecepatannya, maka di situ ada juga energi kinetiknya ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu membedakan udah ya. Biasanya kalau energi mikro itu biasanya berupa panas juga. Selain dari molekul air juga panas juga merupakan energi mikro. Jadi ini energi kinetik makroskopik. Jadi kalau mengalir ini energi kinetik makroskopik. Ini juga kalau bergerak, namanya air itu molekulnya kan bergerak, itu energi kinetik mikroskopik. Tidak hanya itu teman-teman, energi makro ini bisa juga dijadikan menjadi energi mikro. Contohnya kita memasak air. Nah, memasak air itu pasti kita mempunyai uap, ada uapnya kan, ada uapnya itu salah satu mengkonversikan dari energi mikro dari energi makro menjadi energi mikro. Tapi yang sering dimanfaatkan oleh manusia khususnya biasanya ini energi makroskopik, energi yang besar biasanya seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.